Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu, saudara-saudariku semua dalam keadaan baik pagi hari ini ya. Tema kita pagi hari ini adalah membangun kebiasaan baik, tinggalkan kebiasaan buruk. Janganlah kamu sesat, kata firman Tuhan. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Kebiasaan yang baik dibangun karena pergaulan yang baik. Dan kebiasaan yang buruk, saudaraku ya, dibangun karena pergaulan yang buruk. Ruang lingkup kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu sangat luas, saudaraku. Meliputi kehidupan yang buruk, yang dibangun karena kebiasaan buruk, karena pergaulan buruk. Pergaulan yang dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan dosa, saudaraku. Jauh, saudaraku, dari hal-hal rohani. Ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Nah, Galatia 5 ayat 19 sampai 21 ayat yang terkenal ini berkata, saudaraku, hasil dari kehidupan yang buruk. Dikatakan bahwa perbuatan daging telah nyata. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan. Wah, ini bahaya sekali ya, saudaraku. Roh pemecah. Ada yang mengatakan ini adalah gosip, saudaraku. Kedengkian, hatinya dengki, kemabokan. Mabok apa? Narkoba, mabok minuman keras, mabok harta benda dan sebagainya, pesta pora dan sebagainya. Nah, kebiasaan-kebiasaan buruk terjadi, saudaraku, karena kita masih hidup dalam dosa atau hidup dalam kedagingan, kata firman Tuhan. Inilah, saudaraku, yang berdampak buruk kepada diri kita sendiri, bahkan kepada orang lain, bahkan kepada keluarga kita, lingkungan kita, gereja kita, saudaraku, di mana kita tinggal dan di mana kita bergaul. Karena itu harus tinggalkan kebiasaan buruk. Nah, kita harus membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, saudaraku. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus. Hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Merenungkan, melakukan firman Tuhan setiap hari. Dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi keluarga kita, bagi pasangan hidup kita, anak-anak kita. Dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin ya. Nah, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Menjadi baru, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita menjadi ciptaan baru. Dan Galatia 5 ayat 15 berkata, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru, saudaraku, di dalam Tuhan Yesus, itulah yang ada artinya. Nah, saudaraku, dari kedua ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa seseorang bisa berubah menjadi baik bila dia bertobat, mengalami kelahiran baru dalam Tuhan Yesus, sehingga dia menjadi ciptaan baru, ada karakter baru, ada kebiasaan baru, saudaraku, yang baik atau yang berarti untuk kemuliaan Tuhan dan memberkati sesama. Nah, saudaraku, mari pada saat ini kita akan belajar 3 kebenaran bagaimana kita membangun kebiasaan-kebiasaan baik setelah kita mengalami hidup yang baru atau pertobatan yang baru, saudaraku ya, di dalam Tuhan Yesus. Yang pertama, saudaraku, langkah yang pertama, jangan menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa. Jangan, saudaraku ya. Untuk apa? Untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, senjata yang buruk. Jangan. Roma 6, saudaraku, ayat 11 sampai 13 berkata, demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati. Telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Jangan, saudaraku.
supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Ya, tangan, kaki, mulut, mata, saudaraku, tubuh kita, jangan. Ya, jangan diserahkan kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Jadi saudaraku, untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita, yaitu tangan, kaki, mulut, saudaraku, mata kita, telinga kita, bahkan pikiran kita, saudaraku, ya, akal budi kita, untuk menjadi senjata kebenaran. Ya, sehingga setiap kebiasaan buruk itu disingkirkan dari hidup kita. Itulah, saudaraku, kebenaran yang pertama. Ya, jadi kita menyerahkan seluruh anggota tubuh kita, kaki kita, tubuh kita, mata kita, telinga, mulut, pikiran, hati, untuk dipimpin oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, saudaraku, supaya kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan yang kedua, saudara, kita harus tunduk dan dekat kepada Allah. Tunduk kepada Allah dan mendekat kepada Allah. Yakobus 4 ayat 7 dan 8 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan Allah, saudaraku, akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu atau sucikanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi langkah kedua, bagaimana supaya kita bisa membangun kebiasaan-kebiasaan baik, saudaraku, dalam hidup kita. Kita harus tunduk kepada Allah, mendekat kepada Allah, kemudian lawan iblis dengan kuasa Allah. Kita usir iblis yang ingin menggoda kita. Kita tinggalkan dosa supaya hidup kita kudus, saudaraku. Dan kebiasaan-kebiasaan buruk kita jauhkan, saudaraku. Yaitu keinginan daging. Ya, kita tidak boleh hidup dengan mendua hati, kata firman Tuhan. Hati yang satu ikut Tuhan, hati yang lain ikut dosa, ikut dunia, ikut setan, gak boleh. Jadi kebiasaan baik dalam hidup kita dibangun karena kita mau tunduk dan mendekat kepada Allah. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, membangun kebiasaan baik, kita harus menyimpan firman Tuhan dalam hati. Menyimpan, menghafal, saudaraku, ya, firman Tuhan dalam hati. Mazmur 119 ayat 11 dan ayat 105 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Ya, kata pemazmur, menyimpan janji Tuhan dalam hati supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau, jangan berdosa terhadap Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin, saudaraku. Jadi bagaimana supaya kita bisa hidup, saudara, menghasilkan buah-buah yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, bukan yang buruk, bukan yang najis, yang kotor, saudaraku, yang dosa. Kita harus menyimpan firman Tuhan dalam hati kita sungguh-sungguh. Itu yang menjadikan hikmat bagi kita, kekuatan yang membimbing kita, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, terang bagi setiap tindakan-tindakan kita. Kalau kita bertindak dalam terang firman Tuhan, itu adalah tindakan-tindakan yang baik, yang suci, yang kudus, yang memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, bagi hidup kita, dan terang bagi jalan kita. Haleluya. Saat kita ada dalam bimbingan firman Tuhan, hidup kita akan benar. Kebiasaan baik, perbuatan baik, saudaraku, nyata. Kita hidup berkemenangan dari segala kebiasaan buruk, dari dosa dan keinginan-keinginan daging. Amin, ya. Jadi inilah 3 kebenaran bagaimana kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang pertama, jangan menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, sebagai senjata kejahatan. Jangan, saudaraku, ya. Yang kedua, kita harus hidup tunduk, saudaraku, kepada Allah dan mendekat kepada Allah. Dan yang ketiga, kita harus menyimpan firman Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata,
Janganlah kamu sesat. Jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mari kita hidup dalam kebiasaan yang baik. Amin ya. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami mau taat kepada Engkau. Kami mau hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang baik yang memuliakan nama Tuhan dan memberkati banyak orang, keluarga kami, keluarga besar kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, gerejamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bimbinglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.